Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Putu Ita Sintia Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengaplikasikan software SPSS untuk mengerjakan tugas pada mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif. Di mana pada tugas ini diketahui faktor utama yang mempengaruhi produktivitas padi tada hujan adalah curah hujan dan dosis pemupukan. Berbasis data yang telah dikumpulkan, kita ingin mengetahui seberapa besar curah hujan dan pemupukan berpengaruh terhadap produktivitas padi. Nah, pada soal tersebut terdapat 3 variabel yang terdiri dari satu variabel dependen atau Y, yakni produksi padi, dan produksi padi Y yang berjumlah 15 data, kemudian 2 variabel independen yakni curah hujan X1 dan pemupukan X2, di mana nantinya kita diminta untuk membuat hipotesis, melakukan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, kemudian menyusun ke dalam model persamaan regresi, dan memberikan makna dari koefisien korelasi, koefisien determinasi, koefisien korelasi, dan yang terakhir yakni melakukan pengujian signifikansi data. Untuk menjawab soal nomor 1, yakni membuat hipotesis, kita dapat menduga ada 6 hipotesis, yakni HO1, yakni faktor curah hujan tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. HA1, faktor curah hujan berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. Kemudian HO2, faktor dosis pemupukan tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. HA2, faktor pemupukan berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. Dan HO3, faktor curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. Dan HA3, faktor curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. Kemudian kita mulai menjawab pertanyaan nomor 2, yakni melakukan uji asumsi klasik. Yang nantinya pada uji asumsi klasik ini kita akan mendapatkan 1 uji normalitas data, 2 uji multikolinearitas, 3 uji autokorelasi, dan yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Baik, mari kita mulai untuk membuka lembar kerja SPSS kita. Nah, ini adalah tampilan pada lembar kerja SPSS kita. Kemudian, pada variabel view, kita bisa mengentry X1 atau variabel X1 yakni variabel independen, X2 variabel independen juga, dan Y yakni variabel dependen. Kemudian pada kolom label ini kita bisa ketik X1 yakni curah hujan, dan X2 kita ketik pemupukan, dan pada label Y kita bisa ketik produksi padi. Kemudian pada data view kita mulai melakukan atau mengentry data yang sudah kita buat pada lembar kerja Word kita. Kita bisa copy data ini dan kita paste pada lembar kerja SPSS kita. Nah, kenapa di sini bisa 00? Karena kita nantinya akan menginput data sesuai dengan NIM kita, karena sebelumnya ada dibahas untuk menginput data XX, XY, dan YY kita bisa menggunakan angka NIM di belakang kita, yakni
karena angka NIM di belakang saya adalah 66, berarti saya input di sini XX-nya adalah 66. Kemudian untuk X2 kita bisa copy data ini, lalu kita post di X2. Nah, pada kolom 13 ini saya input angka 66 sesuai dengan ketentuan yang di sini. Kemudian pada Y kita bisa copy lagi. Sini kita bisa ketik 66 juga. Dan karena ketentuannya XX saya adalah 66. Sekali lagi, karena kita menggunakan sistem copy paste, data yang kita entry pada lembar kerja SPSS kita harus double check kembali supaya angkanya sama. Oke, angka yang saya dapatkan sudah sama, tidak ada kekeliruan. Dan untuk melakukan uji asumsi klasik, kita bisa melakukannya dengan mengklik data analyze. Setelah itu kita pilih regression, kemudian linear, lalu produksi padi atau Y kita pindahkan ke variabel dependent, kemudian curah hujan atau X1 dan pemupukan X2 kita pindahkan ke kolom independent. Kemudian kita pilih statistik dan regression coefficient, kita klik estimates dan model fit. Lalu setelah itu kita klik juga descriptive dan collinearity diagnostic. Kemudian pada kolom residual kita bisa centang pada Durbin-Watson. Kemudian kita klik continue. Lalu kita pilih plot. S-receipt kita pindahkan ke Y. Set rate kita pindahkan ke X. Lalu kita pada standar di set residual plot kita klik normal probability plot. Lalu kita klik continue. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah keluar output daripada SPSS. Untuk menjawab soal nomor B, yakni melakukan uji asumsi klasik, kita bisa mengcopy data untuk menjawab nomor 1, yakni uji normalitas data. Uji normalitas data kita bisa menggunakan tabel probability plot. Kita bisa menggunakan tabel probability plot. Ini kita bisa copy, kemudian kita paste pada lembar kerja Word kita. Nah, data pada output SPSS sudah saya kopas di sini. Nah, dapat kita interpretasikan, terlihat bahwa sebaran titik-titik residual berada di sekitar garis normal. Ini yang kita maksud garis normal. Dan titik-titiknya masih berada di sekitaran garis normal. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi persyaratan normalitas data. Kemudian, uji asumsi klasik yang kedua, kita akan mencari uji multikolinearitas. Untuk menjawab uji multikolinearitas, kita bisa lihat pada output SPSS kita pada tabel koefisien A. Tabel ini kita sama juga dengan yang tadi, kita bisa copy lalu kita bisa tempatkan di lembar kerja Word kita. Uji multikolinearitas. Ini sudah saya kopas. Dapat kita interpretasikan hasil uji melalui varian inflation factor atau VIP
pada masing-masing variabel independen memiliki VIV 1,0, di mana 1,0 ini tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleran 1,0, di mana 1,0 ini juga tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Kemudian untuk menjawab yang ketiga, yakni uji autokorelasi, kita bisa menggunakan tabel model summary B. Yang ini kita bisa copy, kemudian kita paste pada lembar kerja Word kita. Nah, dapat diinterpretasikan pada output di atas diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 2,160. Nah, 2,160 ini berada pada kisaran 1,55 sampai 2,46, yang artinya tidak ada autokorelasi. Dan dengan demikian, model regresi linear berganda tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Yang keempat, yakni kita melakukan uji heteroskedastisitas. Untuk mendapatkan jawaban dari uji heteroskedastisitas, kita bisa melihat data pada output SPSS, yakni data tabel scatter plot. Nah, ini tabel data scatter plot, kita bisa copy, kemudian kita bisa paste di lembar kerja Word kita. Nah, pada output scatter plot dari SPSS terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Dan yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas. Yang kedua, kita melakukan uji regresi linear berganda dan menyusun ke dalam persamaan model regresi. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan data koefisien A. Yang ini, koefisien A. Kita copy lalu kita paste di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sudah mem-paste data pada output SPSS ke lembar kerja Word saya. Nah, pada tabel di atas, pada tabel ini terlihat koefisien A atau konstanta A sama dengan 8,829 dan koefisien curah hujan atau B1 sama dengan 0,256 dan koefisien pemupukan atau B2 sama dengan 0,112. Nah, dari tabel atau data tersebut dapat dibuat model persamaan regresi, yakni sebelumnya sudah kita ketahui untuk model regresi Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus E. Nah, pada output SPSS terdapat data seperti ini, jadi kita bisa mendapatkan persamaan model regresi, yakni Y sama dengan konstanta A 8,829 ditambah koefisien curah hujan B1 0,256X1 ditambah koefisien pemupukan atau B2 minus 0,112X2 ditambah E, yang berarti terdapat pola pengaruh positif curah hujan dan pengaruh negatif pemupukan terhadap produksi padi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel curah hujan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap produksi padi. Nah,
Model persamaan regresi ini dapat kita interpretasikan jika segala sesuatu pada variabel independen dianggap konstan, maka nilai produksi padi Y adalah 8,829. Yang kedua, jika terjadi penambahan curah hujan sebesar 1 mm per hari, maka produksi padi Y akan meningkat sebesar 0,256. Dan yang ketiga, jika terjadi penambahan pemupukan sebesar 1 kg per HA, maka produksi padi akan menurun sebesar 0,112. Kemudian kita menjawab soal nomor 4, yakni makna dari koefisien determinasi. Makna dari koefisien determinasi, kita bisa melihat data dari output SPSS kita, yakni model summary B. Kita bisa kopas kembali ke lembar kerja Word kita. Nah, ini sudah saya kopas. Dapat diinterpretasikan nilai R² atau R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,391. Nilai R² ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yakni 0,625 dikali 0,625. Besarnya angka R² 0,391 menunjukkan bahwa 39,10% produksi padi dijelaskan oleh variabel curah hujan dan pemupukan. Sisanya 60,90% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Nah, kemudian kita menjawab soal pertanyaan nomor 5, yakni makna dari koefisien korelasi. Karena pada lembar kerja output SPSS kita belum terdapat tabel yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa melakukannya kembali atau kita dapat mengklik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariat. Nah, curah hujan X1, pemupukan X2, dan produksi padi Y kita pindahkan ke kolom variabel. Kemudian kita bisa klik correlation coefficient-nya, kita beri centang di Pearson. Test of significant kita klik to tail. Flag significant correlation kita bisa centang di sini. Kemudian kita pilih option. Nah, pada kolom option ini kita bisa klik exclude case pairways. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul datanya correlation. Correlation ini kita bisa copy lalu kita bisa paste di lembar kerja Word kita. Nah, dapat diinterpretasikan koefisien korelasi antara produksi padi dengan curah hujan, di mana koefisien korelasi atau R sama dengan 0,616, yang berarti korelasi kuat, dan tingkat signifikan 0,015 lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 0,05, maka hubungan korelasinya signifikan. Kemudian koefisien korelasi antara produksi padi dengan pemupukan, di mana koefisien korelasi atau R sama dengan minus 0,123, yang berarti korelasi sangat lemah. Dan tingkat signifikan 0,663 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan korelasi yang signifikan. Kemudian yang terakhir kita melakukan uji signifikansi dari hipotesis. Untuk menjawab soal ini nanti kita akan melakukan
pengujian melalui tabel t-test dan f-test. Untuk uji parsial dengan t-test, kita menggunakan tabel koefisien A kembali. Koefisien A ini kita bisa kopas ke lembar kerja Word kita dan dapat diinterpretasikan variabel curah hujan memiliki p-value p-value 0,019 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis signifikan. Sedangkan T hitung 2,722 lebih besar dari T tabel 1,700. Untuk T tabel 1,700 kita dapat dari jumlah data yang tadi ada sejumlah 15. Jumlah data tersebut dikurangi dengan variabel bebas. Variabel bebas kita terdapat 2 variabel bebas, yakni curah hujan dan pemupukan. Jadi 15 dikurangi 2 menjadi 13. Kemudian kita buka T tabel kita, dan kita melihat tingkat signifikan 0,05 pada baris ini. 1,70093. Maka hipotesis signifikan karena T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung 2,772 lebih besar dari 1,770. Nah, didapat hipotesis signifikan yang berarti menerima HA1 dan menolak HO1. Yakni curah hujan secara parsial berpengaruh terhadap produksi padi. Kemudian yang kedua, variabel pemupukan memiliki nilai p-value 0,637 lebih besar dari 0,05. Sedangkan T hitungnya minus 0,484 lebih kecil dari T tabel 1,770. Maka hipotesis tidak signifikan, yang artinya menerima HO2 dan menolak HA2, yakni pemupukan secara parsial tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Yang kedua, kita melakukan uji simultan dengan f-test. Untuk mendapat jawaban dari uji simultan dengan f-test, kita membuka kembali lembar kerja output SPSS kita dan melihat tabel pada ANOVA A. Kita copy dan kita kopas ke lembar kerja Word kita. Kemudian dapat diinterpretasikan output SPSS menunjukkan p-value 0,051 lebih besar dari 0,050. Maka hipotesis ditolak. Artinya curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Yang kedua, F hitung 3,854 lebih besar dari F tabel 3,49. Untuk mendapatkan F tabel 3,49 didapat dari jumlah data, yakni 15 data, dikurangi variabel. Total variabel yang ada di tugas ini adalah 3, yang terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel tertikat, yakni 15 dikurangi 3 menjadi 12. Kita membuka lembar F tabel kita. Pada baris 3 dan kolom 12, kita bisa mendapatkan F tabel 3,49. Maka hipotesis diterima.
Artinya, curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi. Baik, demikianlah pengaplikasian software SPSS pada mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.